Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajarnya ya. Perhatikan baik-baik supaya kalian dapat paham dan mengerti. Nah, lihat di sini di hadapan kalian ada gambar peta Indonesia. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang letak astronomis dari Indonesia dan letak geografis dari Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari letak geografis serta kondisi geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Lihat di sini apa saja pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali dan Nusa Tenggara, ada Papua, ada Sulawesi dan Kalimantan. Nah, kita mulai di pulau yang pertama. Pulau Sumatera. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini luasnya 473.481 km persegi. Nah, di Pulau Sumatera ini ada beberapa gunung yang dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya banyak, tapi hanya Ibu sebutkan beberapa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi. Beberapa perairan yang ada di Sumatera ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Nah, kita lihat batas wilayah Pulau Sumatera. Di utaranya Pulau Sumatera itu ada Malaysia. Dan ini nggak kelihatan di petanya ya, ada Teluk Benggala. Di bagian timur Malaysia, ini ada Selat Malaka. Nih, Selat Malaka di sini. Dan ada Kalimantan. Kemudian di sebelah selatannya Pulau Sumatera itu ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian di baratnya ada Samudra Hindia. Kita lanjut ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Pulau Jawa ini luas wilayahnya 128.297 km persegi. Nah, di Pulau Jawa ini ada beberapa gunung, ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian ada beberapa perairan. Misalnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur. Nah, kita lihat batas wilayah dari Pulau Jawa. Di utaranya Pulau Jawa, itu batasnya adalah Kalimantan dan Laut Jawa. Kalau di timurnya Pulau Jawa, batasnya adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Selatannya di sini adalah Samudra Hindia. Dan di baratnya Pulau Jawa itu ada Selat Sunda. Nih, Selat Sunda yang sini, yang membatasi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini namanya Selat Sunda. Itu menjadi batasnya ya. Kalau di Sumatera jadi batas selatan, kalau di Jawa itu menjadi batas barat. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan, petanya. Luas wilayah Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Ada beberapa gunung di Kalimantan, contohnya Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Tapi Gunung Kinabalu ini adanya di Malaysia. Beberapa perairan yang ada di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangka. Batas wilayahnya Pulau Kalimantan di utara, lihat di sini, di utaranya Pulau Kalimantan ini ada Malaysia, ya, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di timurnya Pulau Kalimantan ada Selat Makassar dan ada Pulau Sulawesi. Di selatannya Pulau Kalimantan ada Laut Jawa dan ada Pulau Jawa, tapi di sini nggak masuk peta. Di baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selanjutnya pulau yang besar berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Nah, ini pulaunya yang seperti huruf K. Ini petanya ya. Luas wilayahnya Pulau Sulawesi itu 174.600 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Sulawesi, ada Gunung Lantimojong, ada juga Gunung Rantai Mario.
Nah, beberapa perairan di Sulawesi ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Touti, dan Pantai Losari. Batas wilayah Pulau Sulawesi, di utara itu batasnya adalah Laut Sulawesi dan Filipina. Di timur, batasnya adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan di bagian selatan, ini ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kalau di baratnya ada Selat Makassar, nih Selat Makassar di sebelah sini, dan Kalimantan. Ada juga di sini Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini termasuk kepulauan yang cukup besar. Luas wilayahnya adalah 72.876 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Batur dan Gunung Agung itu yang di Bali. Gunung Rinjani dan Gunung Tambora itu ada di Nusa Tenggara. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara ada Sungai Pentano, Pantai Lombok, Pantai Kuta, ada Danau Batur, dan ada Danau Batu. Batas wilayahnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di utara ini ada Laut Bali dan Laut Flores serta ada Sulawesi. Di timur itu batasnya adalah Timor Leste, negara tetangga ya. Di selatan batasnya Samudra Hindia. Dan di barat batasnya adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Selat Bali ini yang membatasi dari Madura dengan Bali, namanya Selat Bali. Selanjutnya ada Pulau Papua, ini ada di ujung timurnya Indonesia. Nah, ini dia petanya. Luas wilayahnya Papua adalah 319.036 km persegi. Ada beberapa gunung di Papua, yaitu ada Gunung Jayawijaya dan ada Gunung Derabaro. Kalau Gunung Jayawijaya ini adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang di puncaknya itu ada saljunya. Nah, beberapa perairan di Kalimantan, ada Sungai Memberamo, ada Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Batas wilayahnya Papua. Di utara ada Samudra Pasifik. Di timurnya ada negara tetangga nih, Papua Nugini. Jangan cuma nulis Papua ya di timurnya, tapi Papua Nugini karena ini sudah negara lain bukan bagian dari Indonesia. Namanya Papua Nugini. Di selatan ada Laut Arafura dengan Australia. Dan di barat ada Kepulauan Maluku. Nah, itu adalah letak geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar ya, karena sebenarnya di Indonesia itu pulaunya sangat banyak. Ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Tapi yang kita bahas di sini adalah pulau-pulau besarnya saja. Sekarang kalian perhatikan peta-peta berikut ini. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari kedua peta ini? Ya, jika kalian amati, kedua peta ini sama-sama peta Indonesia, namun ada perbedaannya. Yang atas ini adalah peta umum, dan yang bawah ini adalah peta khusus. Apa itu peta umum dan apa itu peta khusus? Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, penampakan alam, atau penampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Peta ini adalah peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu wilayah. Seperti pada gambar ini ya, ini adalah peta penduduk yang khusus menggambarkan penduduk Indonesia. Atau ada juga peta persebaran suku dan peta khusus lainnya. Nah, ini adalah contoh peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang perhatikan gambar ini. Pada gambar ini tercermin bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Lalu bagaimana ya cara untuk menjaga persatuan? Ya, salah satu caranya yaitu dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan gotong royong ini kita diajak untuk saling menolong orang dan ikut merasakan beban orang lain.
Dan gotong royong juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa ini menjadi terpecah belah, tapi bangsa kita memilih untuk tetap bersatu dengan berdasarkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contoh perilaku di sekolah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila seperti memilih teman yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, mencontek, berkelahi, tidak ikut upacara bendera, atau juga mengejek teman. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat, yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah, minum minuman keras, tidak mengikuti kerja bakti atau ronda, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, atau melakukan kekerasan. Nah, hal-hal ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena terdapat berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yaitu adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis Indonesia yang strategis. Berikutnya adalah jumlah penduduknya yang besar dan juga beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Jadi hal-hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Seperti yang kalian tahu, kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan. Hal ini membuat Indonesia memiliki budaya yang begitu beragam. Berikut ini adalah ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia. Terdapat keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi setidaknya suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan jadi 19 suku bangsa induk. Kemudian dengan beragamnya suku bangsa artinya memiliki keberagaman bahasa pula. Kemudian keberagaman religi atau agama. Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni dan budaya wujudnya adalah seperti kesenian, baik itu kesenian sastra, tarian, musik, drama, atau seni rupa. Selanjutnya adalah dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan juga pariwisata di Indonesia. Dampak yang berikutnya ini kurang baik. Tontonan dan adegan film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan juga timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Berikut ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan juga ada musik angklung. Sedangkan yang ini adalah contoh budaya Indonesia yang merupakan serapan dari bangsa lain. Yang pertama adalah musik keroncong, kemudian barongsai, dan juga tari cokek. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.